Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pernah disebutkan bahwasanya Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dan membawa 5 kain kapan. Kata Jibril, kain kapan ini untuk siapa saja ya Jibril? Kata Rasulullah, yang pertama untukmu ya Rasulullah, kemudian yang kedua untuk istrimu Khadijah, yang ketiga untuk anakmu Fatimah, yang keempat untuk Ali, dan yang kelima untuk Hasan. Kemudian malaikat Jibril menangis. Kenapa menangis? Karena ternyata cucu Rasulullah Husain ini nanti wafatnya dia tidak dikafani karena di dalam peristiwa Karbala meninggalnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini mungkin udah sering mengurus jenazah Bapak Ibu di sini. Pernah enggak Bapak Ibu mengkafani jenazah itu pakai kain yang bukan berwarna putih? Belum pernah. Boleh apa tidak kita mengkafani mayat dengan kain yang tidak berwarna putih? Boleh apa tidak, Pak? Yang mati syahid? Iya, itu saja yang boleh. Kalau yang mati normal? Iya. Jadi, namun Bapak Ibu dihukumnya bukan pala wajib. Nah, jadi ini kita hukum mengkafani jenazah pakai warna putih itu sunnah. Kalau sekiranya ada umpamanya dapatnya kain hitam, kain hitam, ini kain kesayangannya ini, dipesankannya nanti kok meninggal aku, nah inilah buat kain kafanku. Udah wasiatnya begitu. Tiba-tiba datang orang Bapak Ibu mengurusnya. Begitu ditengok Bapak Ibu warna hitam, ganti, harus putih. Tidak mesti. Tapi sebaiknya yang putih. Apa kata Rasulullah? Ini ilbisu min thiyabikumul bayat fa innahum min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Jadi jangankan untuk kain kapan, untuk berpakaian pun kita ini, kenapa banyak orang pakaian putih pas sholat? Karena memang ini pakaian kesukaan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pakailah pakaian yang putih. Sesungguhnya pakaian itu sebaik-baik pakaian kamu, dan kafanilah orang yang mati itu dengan kain putih. Jadi Bapak Ibu, ini dia masalah kain kapan yang berwarna putih. Kemudian ini pelaksanaan di lapangan Bapak Ibu. Kain kapan ini memang umumnya kalau kita yang laki-laki 3 lapis. Di sini biasa Bapak kerjakan 3 lapis itu pakai baju juga dibentuk dari kain kapan. Iya kan, pakai baju. Iya, kemudian pakai serban, kemudian pakai cawat dan kain basahan ya, kain. Jadi kalau ibu-ibu 5 lapis. Iya, Bu. 5 lapis. Jadi sebenarnya yang 3 lapis tadi ini yang terdiri dari baju tadi, kemudian kain dan cawat ini, serban ini sudah dihitung 1 lapis. Kemudian yang lebar yang untuk menutupi tinggal 2 lapis lagi. Itulah yang ukuran ataupun ketentuan 3 lapis tersebut. Kemudian ibu juga begitu. Jadi kain yang lebar itu tinggal 4 lapis lagi. Apakah wajib yang 3 lapis sama 5 lapis? Ini pun tidak. Jadi yang wajib untuk si jenazah ini yang jelas menutupi seluruh anggota badannya. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, kemudian masalah untuk pelaksanaannya ini nanti lebih tepatnya memang kita praktek, tapi di saya kalau di Mandailing Natal itu memang ini di sana tidak pakai baju, tidak pakai serban, hanya yang 3 lapis itu saja. Kalau di sana pelaksanaan untuk
mengkapani jenazah laki-laki, karena jenazah laki-laki lah yang ikut saya mengkapaninya kan Bu. Kalau ibu-ibu pula tak pala ikut saya kan. Nah, jadi kalau yang iya. tadi tidak pakai cal, tidak pakai baju seperti bungkus lontong. Jadi ini persepsi Bapak. Namun bagaimana kain kapan Rasulullah begitu? Iya, kapan Rasulullah itu hanya 3 lapis dan itu hanya lapisan kain kapan itu saja. Cuman masa Rasul tak ada pula lontongnya kan Pak. Jadi sekarang ini karena ada lontong jadi ke situ pula persepsinya. Jualan lontong Bapak? Enggak. Iya, maksudnya biar makan lontong kami. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian. Ini kita enaknya memang sekarang begitu kita pesan ini ke tukang kain kapan, maka kita minta udah lengkap. Ini nanti kami bawa itu sudah lengkap. Di situ ada guntingnya lengkap untuk memandikan, kemudian untuk mengkapani sampai situ kapur barus biasa kita pakai. Kemudian itu yang ditaburkan itu yang agak coklat apa namanya Pak? Iya, cendana ya. Itu pun pakai. Kemudian wangi-wangian dan kapur barusnya. Orang Bapak biasa yang masih bulat atau yang sudah dihancurkan? Ini yang sudah hancur sudah ada. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Biasanya kalau di sini itu dananya dari STM atau dari orang yang meninggal. Untuk membelinya dari STM. Kok Bapak-bapak? Sama dari STM ya. Jadi kalau dari STM, kalau di sini dibedakan pula. Kalau dari STM ini 1 lapis saja karena ini STM. Tapi kalau sudah kesepakatannya pula kan, kesepakatan biasa hampir 300.000 biayanya Pak. Lebih ya. Segitu ya. Jadi sama papan, iya. Karena ini, iya. Ini yang kami beli ini memang kelengkapan untuk memandikan dan mengkapani ini untuk 2 jenazah laki-laki dan perempuan tak sampai biayanya 500.000. Untuk 2 berarti tak sampai 250 lah untuk 1 jenazah. Ini yang kami beli ini. Kemudian sekarang masalahnya lebar kain kapan itu biasanya tak cukup menutupi si jenazah. Ini ada sebagian dibuat 2 itu digabungkan. Digabungkan kan, apalagi agak lebar badannya. Ibu-ibunya saya tengok banyak yang lebar badannya. Yang sama. Ya. Karena Bapak Ibu, kita kalau sudah usia 20 ke atas, ya kan, perkembangan itu bukan ke atas lagi kan, udah ke samping. Malah bapak-bapaknya yang saya tengok agak langsing-langsing ini. Cuman kadang-kadang iya begitu anggapan orang. Banyak memang waktu pas gadis langsing-langsing, iya. Pas sudah menikah gemuk. Kenapa? Karena senang dia. Bapak-bapaknya pas belum menikah gemuk. Pas sudah menikah kurus. Susah. Cuman enggak begitu ya, Pak? Bapak-bapak di sini senang ya. Alhamdulillah. Cuman tak ada istri bapak sini ya? Enggak. Ada yang ada ya. Suami istri bilal jenazah. Iya ya, luar biasa ya. Suaminya jadi nanti kok udah meninggal salah satu, tak usah pala orang lain ya kan. Suaminya lah yang ya, kalau istrinya duluan ya. Pinginnya Pak istri duluan ya Pak. Yang mana duluan? Orang bingung itu. Pinginnya ibu laki-laki ya Bu? Iya. Baik. Bapak, tapi itu tak bisa kita memilih. Kemudian masalah mengkapani. Jadi Bapak Ibu, kalau di sini yang saya ikuti, di sini pun ikut-ikut juga saya mengurus jenazah ini. Biasanya di sini kan dilengkapi dengan serban untuk laki-laki, kemudian baju dibentuk dari kain kapan, dan selanjutnya cawat duluan ya Bu. Cawat duluan itu pun dibentuk, nanti kita bentuk, baru nanti kain yang dari pusat sampai mata kaki.
itu istilahnya kain basahannya lah. Kemudian baru dibungkus tadi, dibungkus ini karena dia tidak cukup 1 lembar, maka menyatukannya apakah boleh dijahit? Boleh, tidak ada larangan ini untuk menjahit itu. Ini kan makanya kebiasaannya kita koyak samping itu, ini yang memang jahitan pinggirnya itu. Jadi kalau untuk menyatukan itu tak masalah. Kalau di Mandailing sekali lagi Bapak Ibu, begitu nanti udah diukur, maka langsung dibawa ke tukang jahit untuk menyatukannya itu. Namun kalau memang bisa disatukan tanpa dijahit tak masalah. Ini kami uji coba kemarin. Ini Ustadz Ahmad Sah nanti. Ini tak pun dijahit bisa mengikat. Bisa mengikat. Dan kemudian ini nanti sebelum dia memang mau dibawa ke kubur, kadang-kadang kan habis dikapani ziarah dulu kita kasihkan Bapak Ibu. Jadi kalau ziarah itu sebaiknya mukanya jangan pala ditutup dulu, karena ada orang mau ziarah lagi. Kemudian tadi pas subuh berjamaah itu ada pertanyaan jamaah itu, cemana Pak kalau sekiranya jenazah itu udah disiapkan kemudian dicium? Saya bilang tak masalah. Kalau yang menciumnya itu ini mahramnya. Tapi kalau yang mencium itu dia bukan mahramnya, ini orang yang mencium tadi yang batal wuduknya. Jadi jenazah itu tak lagi batal wuduknya, Ibu. Bapak Ibu, ini karena dicium, buka lagi kan kapannya, diwudui lagi. Tidak. Tak lagi. Cuman orang yang mencium ini kadang-kadang Pak mungkin mantan yang meninggal ini. Ya kan? Jadi waktu pas masih hidup tak ada kesempatan. Pas begitu, pas begitu meninggal, datang lagi, mana dicium. Kadang-kadang jamaah sekalian heran juga kita. Malah istri si bapak itu tak pala begitu kali menangis. Rupanya, iya kan? Yang tetangganya itu luar biasa menjerit-jeritnya dia. Apa hubungan ibu sama bapak ini? Mantannya rupanya bapak ibu. Oke, 3 menit lagi. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, masalah ikatannya untuk mengikat si jenazah ini kan kadang 3, kadang 5. Jadi melihat kondisi lah ya. Kalau memang dibutuhkan 5, 5. Kalau dibutuhkan 3 cukup 3. Untuk mengikat si jenazah pakai kain kafannya. Kemudian masalah mengukurnya, mengukur panjang jenazah. Ini kalau yang sudah ahli ini memang kalau anak-anak biasanya yang ahli itu tak boleh diukur ya Pak. Bapak masih mengukur kalau anak-anak yang meninggal, bayi masih diukur untuk memotong kain kafannya, masih diukur ya. Ini kalau ada yang bilal jenazah yang sudah senior tak diukurnya itu. Langsung tahu dia ukurannya. Kemudian kalau di sini disebutkan kita tambah 1/3 dari panjang jenazah untuk simpulannya. Kalaupun ditambah dengan sejengkal ini udah mencukupi memang. Jadi diukurkan dari mulai lantai tempat kepalanya ini kan, kemudian ditarik sampai nanti ke ujung jari, kemudian sampai ke lantai lagi baru ditambah 1 jengkal. Situ pun sudah cukup untuk mengikat si jenazah tadi. Kemudian itu untuk mengukurnya. Terakhir ini Bapak Ibu, tugas mulia ini mengurus jenazah ini. Tugas mulia, namun ada satu yang penting kita perhatikan, bahwasanya bagi kita jangan sekali-kali menceritakan aib si jenazah. Apapun yang kita tengok di kondisi tubuhnya itu jangan diceritakan. Ini yang sering, bagusnya memang tugas memandikan itu, tapi tak bisa dia menahannya menceritakan aibnya. Kadang-kadang yang dimandikan ini macam-macam Bapak Ibu kan. Ada yang sudah umpamanya biru badannya, ada juga kadang tak berhenti-berhenti mati lampu. Jadi ada kadang tak berhenti-berhenti buang air besar. Ada kemudian darahnya tak. Jadi ini tadi kebetulan yang hadir itu
kepling kami tadi, itu jamaah subuh juga di masjid itu, dia hadir, disampaikannya ternyata pengalaman dia. Dia bilal jenazah di situ. Ini katanya untuk memberhentikan darah yang sering keluar, walaupun sudah dimantikan, katanya pakai surah Al-Lahab dibaca. Jadi saya bilang ini tambahan pengetahuan juga bagi saya. Kemudian dia sebenarnya bertanya, kalau memang kaku badan si jenazah, apa yang kita bacakan? Jadi kalau yang dibacakan pun saya pun belum pernah dapat. Tapi kalau di sini di buku panduan, maka ini pakai minyak urut itu ya Bu. Sebelum kaku dia, maka digosok-gosokkan sambil diapakanlah badan yang kaku. Terakhir, ini pengalaman juga, waktu pas di Mandailing Natal, ada situ digelar orang Raja Jin. Kenapa Raja Jin? Karena dia mau ngobati dukun lah. Pas meninggal, mau meninggal, payah matinya. Sampai beberapa kali dipanggil, tak mati-mati. Terakhir dipanggil mudin di situ dan meninggallah dia. Saya tanya, apa yang Bapak bacakan? Surah Jin. Jadi karena Raja Jin itu dia dibacakan surah Jin, meninggal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Cuman nanti jangan pula karena Ibrahim namanya, yang meninggal ini payah meninggalnya, bacakan surah Ibrahim. Enggak juga. Yang pening nanti tak ada namanya di Al-Quran, Ustadz Ade yang meninggal. Tak ada. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita tetap ikhlas mengurus jenazah ini, dan mudah-mudahan kita mampu menutup aib orang yang meninggal dunia, dan harapannya kita bersama kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.